Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir Al-Maidah ayat 73. Sebenarnya yang menjadi perdebatan bagaimana kita menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat 73 ini tentang pembahasan jumlah Tuhan. Sebenarnya pembicaraan tentang Tuhan merupakan pembicaraan yang sudah ramai diperbincangkan oleh manusia sejak lama. Karena kenapa? Sebenarnya manusia pada dasarnya memiliki naluri untuk beragama. Karena mengapa? Dia ingin memiliki Tuhan yang dia sembah. Karena mengapa? Manusia memiliki banyak pertanyaan di alam semesta ini. Mulai dari bagaimana alam semesta ini bisa tercipta, siapa yang mengaturnya, dan bagaimana dia bisa berjalan sesuai dengan sistemnya. Maka itulah yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Akan tetapi dalam proses mencari Tuhan, ada yang menemukan Tuhan hanya satu realitas. Namun ada dalam pencariannya mencari Tuhan, menemukan lebih dari itu. Yang kita sebut untuk kalangan saat ini adalah yang kalangan yang mempercayai Trinitas atau tiga Tuhan. Lalu, namun perlu diketahui bahwasanya kepercayaan pada satu Tuhan merupakan hal yang mutlak. Namun sampai saat ini banyak di antara kalangan umat manusia masih percaya bahwa Tuhan itu memiliki serikat atau Tuhan memiliki teman dalam mengatur alam semesta ini. Sedangkan sudah sangat jelas di dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu Esa. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa sesungguhnya Allah itu Esa. Dan ayat selanjutnya adalah berupa penjelasan mengenai bahwasanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta Allah yang mengetahui segala sesuatu. Maka dari itu, meyakini Tuhan yang Maha Esa dan Zatnya yang tunggal, serta tidak ada sekutu baginya, merupakan keharusan bagi setiap orang. Karena mengapa? Allah tidak membutuhkan zat lainnya untuk menciptakan alam semesta. Allah tidak mempunyai kembaran atau saingan dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Maka dari itu perlu kita kaji istilah yang muncul di kalangan masyarakat tentang Trinitas, atau di kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen tentang Trinitas, untuk membantah hal tersebut. Dan ayat yang berhubungan dengan jumlah Tuhan yang akan kita bahas mengenai tafsir dari Quran surah Al-Maidah ayat 73. Ada beberapa tafsir yang membahas hal tersebut. Di sini saya hanya mengangkat sekitar 3 tafsir, yakni tafsir Al-Amsal, tafsir Mizan, dan tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana ayat tersebut? Dalam Quran surah Al-Maidah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Dikatakan bahwasanya sungguh orang-orang kafir, orang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, pada dasarnya muncul istilah di kalangan ulama tentang at-tauhid fit taslits dan
Dan di kalangan orang-orang Nasrani justru mengatakan at-tatslits fit tauhid, yakni ada 3 Tuhan, sedangkan ulama bahwasanya Allah itu esa. Maka itu tidak diragukan dalam Quran, dalam tafsir Al-Amsal dijelaskan bahwasanya yang mengatakan hal tersebut mereka adalah orang-orang yang kafir, yang mengatakan innallaha salisus salasa, bahwasanya Tuhan itu salah satu dari 3. Banyak di antara para mufassir seperti Tabrisi dalam tafsirnya Majma' al-Bayan, kemudian Syekh Tusi dalam tafsirnya At-Tibyan, serta Fakhrur Razi dan Qurtubi dalam kedua tafsir mereka. Yang salah satunya Fakhrur Razi adalah Tafsir Al-Kabir juga mengatakan bahwasanya yang mengatakan innallaha salisus salasa adalah orang-orang yang kafir. Mereka mengatakan bahwa orang-orang dari kalangan Al-Masih atau orang-orang yang percaya bahwa orang-orang Yahudi meyakini bahwa Allah memiliki serikat dengan Al-Masih, yakni begitupun dengan kelompok-kelompok lain dari kalangan mereka yang mengatakan bahwa Allah itu trinitas atau tiga Tuhan yang mereka yakini. Namun keyakinan akan 3 Tuhan yang mereka yakini tidak sesuai dengan realitas. Karena mengapa? Keyakinan mereka hanya di kalangan mereka saja. Kita perumpamakan seperti ketika ada satu rumah di sebuah keluarga yang meyakini bahwasanya anggaplah mereka anggap saudaranya adalah ganteng, contoh ganteng, tapi yang mereka hanya mengatakan ganteng itu di dalam rumah ini saja, tapi tidak ada pengakuan dari luar. Itu hanya contoh. Sebagaimana dari kalangan orang-orang Muslim yang juga meyakini Tuhan, namun yakin pada satu realitas saja, yang mana berbeda dengan keyakinan mereka terhadap 3 realitas atau adanya 3 Tuhan. Perlu diketahui bahwa tidak ada di antara kalangan atau kelompok Yahudi yang tidak meyakini terhadap 3 Tuhan. Jadi mereka yakin bahwasanya Tuhan itu ya bukan cuma satu, tapi lebih dari itu. Dan hal itu juga telah terdapat dalam Al-Quran secara qat'i. Wa ma min ilahu illa ilahu wahid. Kemudian ayat berikutnya berisi tentang peringatan kepada kaum-kaum Yahudi yang meyakini 3 Tuhan. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jadi Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salisus salasa. Dia adalah salah satu dari 3 Tuhan. Makanya Allah mengatakan mereka akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Kemudian dari segi mufradatnya, di sini ada yang mengatakan dalam tafsir ini, sebagian dari mereka mengatakan bahwa kata min yang terdapat pada kata minhum bersifat penjelas. Sedangkan secara zahir kata itu mengantarkan makna bahwa yang dimaksud dari kata itu yaitu min yang terdapat pada minhum tertuju pada orang-orang Yahudi bahkan setelah mereka. Jadi kata min ini dari kata minhum azabun alim, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih bukan hanya pada masa itu saja, akan tetapi akan terus menerus jika mereka tetap pada pendirian yakni meyakini 3 Tuhan. Jadi itu makna dari kata min yang terdapat pada minhum dari sisi mufradat. Bukan hanya itu. Sedangkan Al-Quran mengklaim bahwasanya Allah itu esa atau satu. Namun mereka tetap pada pendirian mereka bahwasanya Tuhan itu 3. Tuhan yang kita atur ya terdapat 3 Tuhan. Di sini sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dari ayat di atas yang mengatakan bahwasanya innallaha salisus salasa, bahwa Tuhan itu 3, berkenaan dengan kataan orang-orang Yahudi yang mana mereka menjadikan Allah salah satu dari 3, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ada juga
yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan dua golongan, yakni berhubungan dengan Yahudi dan Nasrani. Namun ada yang mengatakan bahwa pendapat yang benar ialah yang mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang Nasrani saja. Nanti bonnya nyusul. Kemudian setelah banyak perselisihan tentang untuk siapa sebenarnya ayat ini, maka datang pendapat yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang kafir dari kalangan mereka, yaitu yang meyakini ajaran Trinitas. Jadi ada satu pendapat yang lebih kuat bahwasanya untuk yang ditujukan untuk ayat ini adalah orang yang meyakini Trinitas atau adanya 3 Tuhan. As-Sa'di dan lainnya mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang yang menjadikan Al-Masih dan ibunya sebagai 2 Tuhan. Jadi Jadi Isa Al-Masih dan ibunya Sayyidah Maryam dijadikan mereka adalah 2 Tuhan selain Allah. Jadi digabung menjadi 3. Jadi mereka percaya 3 Tuhan ini, Isa Al-Masih, Sayyidah Maryam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai gabungan menjadi 3 Tuhan. Mereka menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu dari 3 Tuhan tersebut yang telah dijelaskan di atas. Kemudian dari ayat berikutnya dijelaskan bahwa bahwasanya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tuhan, karena kenapa? Tuhan itu tidak terbilang, melainkan Dia Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dan Dialah Tuhan semua makhluk, yang mana Dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat di bawahnya dijelaskan, ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya itu adalah berupa peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena Tuhan itu Esa dan tak mengenal 3 realitas. Yang mana mereka tidak mau berhenti dari kebohongan dan kedustaan itu. Maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih bagi orang-orang yang tetap pada pendirian bahwasanya Innallaha salisus salasa, bahwasanya Allah itu ya 3 realitas. Kemudian tafsir terakhir tentang menurut Allamah Sayyid Muhammad Husain Tabatabai dalam kitab tafsirnya nih, Tafsir Al-Mizan. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa menjelaskan tentang adanya Trinitas atau 3 Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mana mereka adalah satu kesatuan. Mereka Tuhan. Dengan kelaziman bahwa mereka disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Yang disebut dengan 3 Tuhan dan Dia satu. Hal ini dapat diumpamakan seperti ketika kita membuat contoh dalam bahasa Arab. Sesungguhnya Zaidun anak Amru dan dia manusia. Dalam bahasa Arabnya Inna Zaidan bin Amrul insan. Jadi sesungguhnya Zaid anak Amru dan dia manusia. Dia 3. Namun dalam 3 ini dia disebut dengan man'ut. Begitupun dengan kita jelaskan bahwasanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah sama-sama disebut Tuhan. Begitupun dengan tadi contoh bahwa mereka disebut dengan man'ut. Seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengkaji masalah Trinitas, kita tidak hanya berbicara di ranah ilmiah saja, akan tetapi dibutuhkan pengkajian. Bahwasanya bahasan tentang Innallaha salisus salasa merujuk pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Allah tidak menerima berbagai macam zat dari berbagai sisi. Karena Allah hanya memiliki satu zat saja, yang mana Allah disifati dengan sifat yang mulia, serta Asmaul Husna. Zat Allah tidak dapat ditambahkan dengan suatu apapun. Karena Allah tidak terbagi-bagi, Allah tidak di luar dan tidak pula di dalam sesuatu itu. Serta Allah tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Maka dari itu, barang siapa yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bukanlah
yang diceritakan dalam ayat ini, yaitu bukan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan azabun alim atau azab yang pedih ketika dia meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan lagi dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa peringatan dan ancaman. Yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini berupa peringatan bagi orang-orang yang ingkar pada Tuhan agar berhenti mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki 3 realitas serta yakin bahwa sesungguhnya azab ukhrawi sangatlah pedih. Jadi di tafsir ini mengatakan bahwasanya ketika orang-orang yang percaya akan 3 Tuhan, dia akan diberikan peringatan atau diberikan azab yang sangat pedih. Jadi pada intinya dari semua tafsir yang saya bahas sebenarnya memiliki satu tujuan yang sama atau memiliki pendapat yang sama, bahwasanya yang ayat innallaha salisus salasa ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mempercayai bahwasanya Isa Al-Masih dan ibunya termasuk dari Tuhan. Dan ayat selanjutnya tentang bahwasanya orang yang mengatakan hal tersebut sesungguhnya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.